Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, Imam Ghazali menyebutnya dengan saumul umum. Yang kedua, saumul khusus. Dan yang ketiga, saumul khususil khusus. Apa yang dimaksud dengan Imam Ghazali membagi 3 tingkatan puasa ini? Karena dia melihat bagaimana orang-orang mukmin, orang-orang Islam ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah saumul umum atau saumul am. Puasanya orang-orang umum atau puasanya orang-orang awam. Yang mana itu puasanya orang-orang awam? Mereka adalah yang melaksanakan ibadah puasa sekedar menahan lapar dan dahaga dan menahan hawa nafsu, nafsu syahwat. Jika makan dan minum ataukah berhubungan suami istri dianggap batal puasanya. Dan ini kata Imam Ghazali tingkatan puasa yang paling rendah. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan nafsu syahwat. Bagaimana dengan tingkatan puasa saumul khusus? Puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang khusus adalah tidak saja menahan lapar dan dahaga dan nafsu syahwat, tetapi juga menahan pandangan matanya, menahan pendengarannya, menahan lisannya, menahan pikirannya, menahan perbuatan tangannya, dan dia mampu menahan langkah kakinya kepada perbuatan-perbuatan tercela. Jadi tidak saja menahan lapar dan dahaga dan nafsu birahi, tetapi saumul khusus, puasanya orang-orang khusus, mampu menahan pandangan matanya yang dapat membatalkan puasanya. Atau kependengarannya, dia mendengar hal-hal yang buruk, maka dia menganggap batal puasanya. Pandangan matanya, pendengarannya, bahkan pikirannya. Dalam pikirannya masuk pikiran-pikiran yang kotor atau fiktor, maka dia menganggap batal puasanya. Perbuatan tangannya mengambil yang bukan haknya dapat membatalkan puasanya. Langkah kakinya menuju ke tempat-tempat yang tidak diredai Allah, maka dianggap batal puasanya. Bagaimana dengan puasanya orang khususil khusus? Saumul khususil khusus. Puasanya orang istimewa. Puasanya orang istimewa, saumul khususil khusus adalah tidak sekedar menahan lapar dan dahaga dan hawa nafsu. Tidak saja menahan pandangan matanya. Tidak saja mempuasakan pandangan matanya, mempuasakan pendengarannya, mempuasakan lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, mempuasakan pikirannya, mempuasakan perbuatan tangannya, mempuasakan langkahnya. Tidak saja itu, tetapi dia mampu mempuasakan atau menjaga hatinya. Bagaimana puasanya orang khususil khusus? Saumul khususil khusus. Dia mempuasakan hatinya yang bagaimana? Di hatinya ada satu, hanya ada satu. Di hatinya hanya ada satu, yaitu Allah. Jika ada yang lain masuk ke dalam hatinya selain dari Allah, maka dia menganggap batal puasanya. Kita ingat kisahnya Rabi'atul Adawiyah. Ketika hendak dilamar, dia menjawab, di hati saya tidak ada cinta untuk manusia. Tidak ada ruang kosong dalam hati saya untuk mencintai manusia. Karena di dalam hati saya hanya terisi satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan puasa yang ketiga ini, saumul khususil khusus, adalah puasanya orang-orang istimewa. Orang-orang yang tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena di dalam hatinya hanya ada satu, yaitu Allah. Jika selain dari Allah masuk ke dalam hatinya, maka batal puasanya. Semoga kita mampu melaksanakan ibadah puasa tidak saja di tingkat pertama, shaumul umum, tetapi paling tidak kita berada di level yang kedua, shaumul khusus, yaitu mampu menahan atau mampu mempuasakan pandangan mata, mempuasakan pendengaran, lisan, perbuatan tangan, dan kaki melangkah, bahkan pikiran sekalipun. Mudah-mudahan puasa mendidik kita untuk menjaga seluruh tubuh kita agar mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.